Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 14 Agustus 2022 kita merayakan Hari Raya Maria diangkat ke surga. Salah satu dogma penting tentang Maria dalam gereja Katolik. Seringkali dalam hidup ini kita menemukan kejutan-kejutan. Kejutan-kejutan itu kemudian membuat kita bertanya-tanya, apakah ini kebetulan atau rencana Tuhan bagi kita? Gereja dalam dunia dewasa ini menghadapi begitu banyak kejutan. Antara lain, orang-orang muda yang mulai enggan melibatkan diri secara aktif dalam kegiatan menggereja. Pertengkaran yang membawa sampai pada perpecahan dalam keluarga Katolik. Di belahan dunia Eropa, gereja mulai ditinggalkan para pengikutnya dan masih banyak lagi kejutan-kejutan yang berupa tantangan, cobaan, godaan yang dihadapi oleh gereja pada dunia dewasa ini. Dalam situasi dan kondisi gereja yang demikian, pada hari ini patutlah kita bersyukur karena kita masih merayakan Hari Raya Bunda Maria diangkat ke surga. Salah satu dogma penting tentang Bunda Maria yang mengajarkan kepada kita bahwa setelah melewati begitu banyak tantangan, setelah melewati begitu banyak salib bersama dengan putranya Tuhan kita Yesus Kristus, akhirnya Bunda Maria diangkat dengan seluruh jiwa dan raganya untuk masuk menikmati kemuliaan surgawi. Merefleksikan bacaan-bacaan pada hari ini, Paus Fransiskus menegaskan dua poin penting bagi kita gereja pada zaman ini. Yang pertama, terus berjuang, dan yang kedua, jangan pernah menyerah. Paus Fransiskus merujuk pada bacaan pertama dari kitab Wahyu yang kita dengarkan pada hari ini, yang mengisahkan tentang seorang perempuan yang berjuang dengan keras menghadapi seekor naga merah padam. Perempuan melambangkan gereja yang pada satu sisi dimuliakan, namun di sisi lain kesakitan dan berjuang keras. Sepanjang sejarah gereja, dan tentu saja pada zaman ini, gereja terus bergumul dengan konflik antara kebaikan dan kejahatan. Dan kita dipaksa untuk menghadapi semuanya itu. Apapun yang telah dan sedang kita lakukan, ingatlah kekuatan yang datang dari Allah selalu menyertai kita. Paus Fransiskus mengatakan bahwa memang Bunda Maria telah diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya, tapi bukan berarti bahwa ia jauh dari kita. Tapi justru sebaliknya, ia berjalan bersama kita. Ia selalu menyertai kita dalam perjuangan menghadapi kejahatan. Oleh karena itu, Paus Fransiskus menegaskan kepada kita bahwa kita harus selalu berdoa rosario. Kita selalu mendekatkan diri dengan Tuhan melalui Bunda Maria. Karena rosario adalah sebuah doa yang merupakan hadiah terindah bagi kita pengikut-pengikut Kristus. Rasul Paulus dalam bacaan kedua menekankan soal kebangkitan, yang mana kebangkitan merupakan kemenangan Kristus atas dosa dan kejahatan. Tuhan kita telah mengalahkan kuasa kejahatan. Dengan kebangkitan Kristus ini, kita semua yang beriman dan percaya kepadanya akan mengalami kebangkitan itu. Kidung Maria, atau yang seringkali kita sebut Magnificat, yang kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini, menekankan soal kemahakuasaan, kebesaran Tuhan yang telah datang dengan perantaraan Bunda Maria, sengsara, wafat, dan kemudian bangkit. Sesungguhnya segala keturunan akan menyebut aku yang berbahagia, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku,
dan namanya adalah kudus. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, Bunda Maria dalam hidupnya bersama Yesus, ia menghadapi begitu banyak kejutan. Kejutan-kejutan itu berupa pencobaan, penolakan, dan bahkan penderitaan. Namun, ia sendiri tidak pernah menyerah. Ia sendiri tidak pernah lari dari kejutan-kejutan itu. Justru sebaliknya, ia terus berjuang menghadapi cobaan-cobaan itu karena pikiran dan hatinya terarah kepada Allah. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, marilah pada hari raya Maria diangkat ke surga ini, kita berdoa kepada Tuhan, memohon semoga ia menganugerahkan kita rahmat kekuatan dalam menghadapi persoalan dan pergumulan hidup kita secara pribadi, persoalan dan perjuangan gereja kita pada zaman ini. Oleh karena itu, dua hal penting yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, marilah kita terus berdoa rosario, berdoa bersama Bunda Maria, karena doa rosario adalah salah satu kekayaan di dalam gereja Katolik, salah satu sumber kekuatan kita. Yang kedua, menegaskan kembali apa yang telah disampaikan oleh Paus Fransiskus, bahwa kita jangan mudah menyerah, terus berjuang di dalam menghadapi setiap kejutan-kejutan yang terjadi dalam kehidupan kita, agar gereja kita menjadi gereja yang militan. Yakinlah bahwa dengan bantuan doa Bunda Maria dan berkat Allah, segala sesuatu menjadi mungkin. Amin.